Selamat hari Minggu, Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis, tanggal 1 Agustus 2021. Kita akan saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai khotbah pada minggu ini dari kitab Efesus pasal keempat ayat 1 sampai ke-7, marilah kita dengarkan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu Tuhan, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat penting hidup di dalam kesatuan. Baik itu kesatuan di tengah keluarga, di tengah gereja, tetangga, masyarakat, teman satu pekerjaan, teman satu pelayanan, rekan bisnis, dan lain-lain. Kita pernah mendengar kata ut omnes unum sin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Kalimat ini pernah diucapkan oleh Yesus Kristus dalam kitab Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah menjadi landasan sejumlah gerakan ekumenikal dalam kekristenan dan penyatuan sejumlah denominasi Kristen. Juga menjadi topik khotbah umum untuk keesaan gereja, bahkan menjadi moto dari GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap gereja di dalamnya mengalami perjalanan hidup sebagaimana
gereja adalah orangnya. Orang Kristen pastilah diperhadapkan dengan tantangan dari setiap zaman sejak gereja itu berdiri. Namun karena gereja mempunyai nilai yang sama dan punya arah perjalanan yang sama, maka apa yang dialami gereja masa lalu itu bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi gereja di masa kini. Pergumulan gereja mula-mula tentang hidup di dalam Kristus akan sangat berguna bagi gereja saat ini, sehingga keberadaan gereja sebagai tubuh Kristus akan tetap eksis meskipun berada di zaman dan tempat yang berbeda sekalipun. Salah satu gereja mula-mula adalah jemaat di Efesus. Disinilah Rasul Paulus memperingati mereka tentang kesatuan di tengah-tengah gereja karena mereka datang dari bermacam daerah, adat, kebiasaan berbeda-beda, dan bahasa. Ada dua alasan mengapa penting ditunjukkan kesatuan itu, yakni yang pertama, supaya menunjukkan dari generasi mula-mula sampai generasi berikut, yakni menunjukkan keberadaan yang baru di dalam iman kepada Kristus Yesus Juru Selamat. Kedua, supaya menjadi kesaksian orang percaya kepada orang yang tidak percaya di daerah di mana mereka berada, supaya mereka menjadi contoh yang baik untuk mengajak orang lain supaya ikut dalam persekutuan, mengikut Kristus. Bagaimanakah dapat kita melakukan atau mewujudkan kesatuan tersebut? Mengingat sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan, itulah yang ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Panggilan itu sangat mulia. Itulah yang dia hidupi atau ditunjukkan dalam yang pertama, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih. Yang kedua, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, yakni satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kata berusaha dalam bahasa Yunani adalah bentuk present, sehingga menunjukkan usaha itu dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, mengimani akan anugerah Allah atau kasih karunia Allah kepada setiap orang berbeda-beda menurut ukuran diberikan Allah sendiri. Apa yang dapat menjadi refleksi bagi kita, saudara-saudariku? Yang pertama, pentingnya memelihara kesatuan roh di tengah-tengah keberagaman dalam kehidupan ini. Artinya kita memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain, asal-usul yang berbeda, bahasa yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ekonomi yang berbeda. Namun perbedaan itu tidak menjadi kendala untuk mewujudkan panggilan Allah tersebut, yakni kerendahan hati, lemah lembut, sabar, dan penuh kasih. Keempat, buah dari panggilan Allah tersebut hendaklah dimiliki oleh setiap orang Kristen, sekalipun masih banyak lagi contoh-contoh sifat atau karakter yang baik dihidupi orang yang mengikut Tuhan. Apalagi di zaman ini, kita sedang menghadapi masalah besar, yakni datangnya COVID-19 ke dalam dunia ini. Kita sangat diharapkan memiliki dampak yang positif, yakni dari sifat sebelumnya sombong menjadi sifat kerendahan hati,
dari sebelumnya kita kasar menjadi sifat lemah lembut. Dari sebelumnya kita tidak sabar menjadi kita penyabar. Dari sebelumnya kita tidak peduli menjadi penuh kasih. Sifat-sifat kerendahan hati, lemah lembut, sabar, dan kasih ini terus-menerus dihidupi oleh setiap orang percaya. Sehingga dunia mengalami perubahan melalui kesatuan kita melakukannya, didorong oleh Roh Tuhan. Perubahan itu dimulai dari diri kita masing-masing tentunya. Jangan tunggu orang lain berubah tetapi kita tidak berubah. Itulah yang pertama. Yang kedua, memelihara kesatuan roh itu juga menjadi tanggung jawab kita semua, baik para pelayan dan para jemaat. Dalam konteks kita hari ini, bahwa kita menghadapi pergumulan yang besar di tengah-tengah pelayanan kita. Bagaimana kita semua diingatkan untuk mengutamakan kesatuan roh itu daripada kepentingan diri sendiri atau penonjolan perbedaan-perbedaan itu. Memelihara kesatuan roh di dalam damai artinya tidak ada diskriminasi untuk melakukan tugas pelayanan, tidak melayani untuk sekelompok orang saja atau marga, tetapi melayani untuk semuanya. Kita sebagai pelayan tetap berpedoman kepada panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Dengan melakukan tugas panggilan tersebut, maka gereja terhindar dari perpecahan, konflik, dan membentuk kelompok-kelompok. Gereja mewujudkan persekutuan yang damai, kasih, saling melengkapi satu dengan yang lain. Marilah kita semua terpanggil untuk melakukannya. Yang ketiga, kita diberi kasih karunia dari Allah. Tentu kita mensyukurinya, bukan kasih karunia yang ada pada kita masing-masing. Janganlah pernah kita iri melihat teman kita memiliki karunia yang berbeda dengan apa yang ada pada diri kita. Tetapi marilah kita menyatukan pemberian Allah itu, karunia itu, dengan tujuan membangun kehidupan yang damai dan penuh kasih. Saya mengutip dari pendapat Amit Rai yang mengatakan, kamu tidak pernah sendirian. Kamu selamanya terhubung dengan semua orang. Itu benar sekali. Bahwa kita ada di tengah-tengah dunia ini sebagai jemaat tidak sendiri. Demikian juga para pelayan Tuhan. Kita hadir untuk orang lain dan orang lain untuk kita. Kiranya kita camkan khotbah minggu ini, semakin kita mencintai kesatuan roh yang bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat melanjutkan perjalanan hidup kita dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. See
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang mengajak kami semua dengan topik minggu ini adalah memelihara kesatuan roh. Ya Tuhan, Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan dapat mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkan daripada kami sifat egois tidak peduli, tetapi biarlah kami mengingat panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kami, yakni agar kami menyatakan akan kasih setiamu, menyatakan akan kesabaran, menyatakan akan kerendahan hati dan penuh dengan kelemah lembutan sebagai wujud orang yang Engkau panggil di tengah-tengah kehidupan ini menjadi pengikut-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh gereja-Mu yang sedang bergumul di dalam berbagai masalah kehidupan. Kiranya Engkau hadir Tuhan, mempersatukan mereka yang tercerai-berai. Engkau hadir Tuhan untuk memulihkan segala trauma-trauma yang mereka alami. Ya Bapa di surga, di saat pandemi COVID-19 ini makin merajalela, kami mohon Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan mengajak kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari diri kami. Kiranya Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu kami untuk COVID-19 itu berlalu dari kehidupan kami. Oleh karena itu berikan kami hikmat, kemampuan, dan kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Kami berdoa buat jemaat kami yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Bila mereka sedang berduka cita, Engkau hiburkan mereka. Bila mereka sedang dalam keadaan putus asa, Engkau teguhkan kembali iman mereka. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan ke depannya, biarlah Engkau menyertai kami selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.